di mana otak mencerna sesuatu yang tadinya sakral, karena terjadi berulang kali ya, kita lakukan berulang kali, akhirnya mencerna bahwa hal itu adalah hal normal, biasa gitu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Bicara Jadi Makin Tahu. Bareng aku Anjani Niarti dan partner aku. Halo semuanya, aku Siti Hamidah. Nah, kami yang akan menemani teman bicara semua sambil nunggu azan maghrib nih kami. Betul banget Kak Anjani. Nah, sambil kita nunggu azan maghrib, kita akan membahas tema yang sangat mungkin relate sama teman-teman bicara semua yang di rumah ya. Karena aku pun juga relate nih Kak Hamidah. Apa tuh temanya kira-kira, bikin penasaran banget nih? Kehilangan rasa ibadah dalam puasa. Jadi kenapa ya kalau puasa nih makin lama kita jadi kayak vibes-nya kurang terasa, kurang excited gitu ya. Padahal dulu-dulu kayak baru awal puasa kita udah ke Tanah Abang buat beli baju lebaran dan sebagainya. Hampir sebulan sebelumnya kayak udah merancang gitu, pas puasa ngapain aja. Iya betul, bikin sahur apa, takjil apa gitu. Tapi kenapa sekarang jadi yang lebih hambar gitu, biasa aja gitu ya. Dan kita juga tidak hanya berdua nih Kak Hamidah, kita juga bersama Ibu Mutahara MPDI. Ini adalah bintang tamu yang sangat luar biasa ya Kak Hamidah. Luar biasa banget, terima kasih Ibu telah datang di podcast kita. Terima kasih kembali, dengan senang hati bisa bergabung di podcast Bicara ya. Insya Allah. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasanya aman? Alhamdulillah sampai hari ini masih aman, terkendali. Masih lancar ya? Masih lancar. Ya, betul. Baik Ibu, kita kan di episode kali ini akan membahas tentang puasa gitu, rasa berpuasa. Nah, ini tuh relate banget Bu, ketika kita udah di usia sekarang gitu ya, kayak kehilangan gitu vibes puasa. Betul. Tapi kita tetap menjalani taraweh, menjalani puasa, menjalani tadarus dan lain-lain. Nah, itu tuh hal yang wajar nggak sih Bu, dan kenapa gitu? Oke, hal yang wajar tidak dan kenapa gitu ya? Oke, itu tuh hal yang wajar. Wajar ya Bu ya berarti? Iya, bahkan pada zaman Rasulullah ya, para sahabat itu mengadu ke Rasulullah, mengeluh. Ya Rasulullah, kenapa kok iman saya sekarang menurun gitu? Mungkin semangatnya, girohnya ya, semangat ibadahnya kok menurun gitu, rasanya kok menurun. Nah ini jadi kita nggak perlu khawatir ya. Ini dirasakan oleh semua orang, dirasakan oleh semua muslim, bukan hanya dirasakan oleh awam ya. Kita yang belajar agama pun sama merasakan gitu ya, merasakan bahwa sense atau rasa dalam ibadah tuh hambar, atau kalau bahasa kerennya gitu ya, kalau bahasa gaulnya ambiar gitu ya. Ambiar itu ya, itu hal yang biasa. Nah, kalau dilihat dari segi Islam itu namanya futur. Ya, ada namanya, futur namanya. Futur itu semangat iman yang menurun gitu. Kalau sholat misalnya, kita sholat wajib ya 5 waktu. Kita lakukan kan rutin, tidak bolong gitu ya, kecuali kalau perempuan mungkin lagi haid gitu ya, halangan gitu. Tapi sholatnya tuh ya jalan sekian rakaat ya selesai salam gitu. Betul. Sense-nya nggak ada gitu ya, rutinitas biasa. Menggagalkan kewajiban aja gitu. Menggagalkan kewajiban aja. Nah seperti itu. Itu hal normal. Tapi kalau dilihat dari sisi psikologis ya itu tuh gini, namanya tuh kalau di dalam psikologis tuh hedonic adaptation. Hedonic adaptation ya. Nama di mana otak mencerna sesuatu yang tadinya sakral, karena terjadi berulang kali ya, kita lakukan berulang kali, akhirnya mencerna bahwa hal itu adalah hal normal, biasa gitu ya. Gini teman-teman, awal puasa, berhasil puasa 1 hari full itu kelas berapa? Kelas berapa ya? Kalau aku kelas 1, Kak Anjani kelas 2. Kelas 2. Sekitar usia 6, 7, 8. Nah itu gimana responnya?
bangga. Bangga banget karena ada reward gitu kayak kalau puasa full atau puasa 1 hari itu dikasih uang. Betul. Iya, udah dapat reward, terus kita merasa gini, ih saya berhasil naik level, iya, berhasil naik level dari yang tadinya setengah hari, levelnya naik jadi 1 hari, ya nggak? Betul. Itu berarti masih merasa itu adalah hal yang sakral Iya, gitu. Kita hal yang- berhasil meraihnya. Sekarang sudah kita sudah meraihnya terus menerus. Nah, berarti sekitar berapa belas tahun kita? Ada yang 20 tahun, ada Lama yang banget ya. Udah kalau kayaknya ibu udah lebih lama lagi nih. Jangan tanya berapa lamanya. Nanti bakal tahu usia ibu berapa. siap. Nah, itu ya. Jadi itu hal yang wajar ya, Nak. Jadi tidak perlu risau gitu ya. Betul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu ya, supaya rasa itu tetap tidak hilang gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Hadirkan hati dalam ritual Ibadah. Oke. Tadi ada pertanyaan itu tadi yang terakhirnya ya. Iya. Kenapa ya? Kenapa? Oh, Kenapa oke. itu Why? terjadi gitu? Kenapa itu Kenapa terjadi? rasa itu sudah mulai Biasa aja. mulai redup ya? Kenapa? Why gitu ya? Hmm, Kenapa ya? Kok saya biasa aja ketemu, kok lebaran aja gitu iya. ya? Kok tiba-tiba tadi puasa, buka, sahur, puasa lagi, buka, sahur, begitu aja gitu ya. Rutinitasnya udah gitu-gitu aja. Tidak ada dampak ke diri kita Betul, gitu ya. betul. Biasa aja rutinitas. Oke. Kenapa itu terjadi? Pertama ada banyak faktor ya, Nak. Ada banyak. Ya, pertama itu faktornya kita hanya terfokus pada aspek fikih. Aspek fikih. Apa Iya, itu, Bu? aspek fikih saja gitu. Kan kita banyak belajar ya tentang apa sih sunahnya dalam berpuasa yang Oh, disunahkan. betul. Apa saja yang diharamkan dalam ketika kita berpuasa. Apa saja yang membatalkan puasa gitu ya. Seperti itu ya. Itu kan aspek-aspek fikih. Iya. Bukan berarti kita nggak boleh, justru kita harus tahu di itu aspek itu ya, aspek fikih itu. Tapi hanya fokusnya itu pada aspek itu saja. Belum menghadirkan aspek ihsan. Ihsan. Apa itu ihsan? Ini kayaknya kuncinya Nah, ya. Jadi ihsan itu kata Rasul itu gini. Ketika kita ibadah, Hmm. itu kita seakan-akan melihat Gusti Allah. Wah. Itu susah ya. Wah. Tapi kalau Mempertahankan itu juga susah. Betul. Tapi kalau kita susah untuk meraih itu, yakinlah bahwa Allah melihat Kita. kita gitu. Allah Maha Pelihara. Nah, itu. Jadi rasanya di mana? Di hati. Rasanya kita merasa dekat dengan Gusti Allah. Kita merasa butuh dengan Gusti Allah. Kita merasa bersyukur bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini gitu ya. Iya, dan kita takut kehilangan bulan Ramadan ini nanti tahun depan takut kehilangan. Coba kalau kita takut kehilangan maka akan keep ini dengan baik-baik. Kan Iya nggak? memaksimalkan. Nah, itu memaksimalkan menjaga Ramadan tahun ini dengan baik. Gitu. Ya, tidak usah menunggu tahun depan ya, Nah. Betul. Kita besok pun belum tentu puasa gitu kan. Jadi dijaga ya Iya. masa bulan Ramadan ini karena kita nggak ada yang tahu nih Betul. apakah kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan gitu ya. Iya, itu yang aspek Aspek pertama, pertama. sebab pertamanya itu ya, Nak. Kemudian ada sebab yang kedua. Aduh, apa tuh, Bu? Apalagi ya itu ya. Banyak nih ya. Penasaran Banyak ya? nih sebabnya. Sebab yang kedua itu terlalu banyak distraksi. Terlalu banyak distraksi. Apa karena itu juga faktor lingkungan? Ya, faktor lingkungan terutama apa yang ada di genggaman kita. Apa yang digenggam? Apa itu? Nah, gadget. Betul. Nah, gadget itu kan itu banyak informasi yang kita peroleh. Itu mendistraksi kita. Gitu. Misalkan nunggu buka puasa sambil nonton serial Dracin. Dracin, Gitu. drakor. Oh, sekarang lagi viralnya Drakor, Dracin. Nah, itu dia ya kan? Oh, batu Ya, giok. CEO, iya betul gitu ya. Terus sahur biar nafsu makan sambil nonton, Betul. sambil lihat reel di Betul, IG, betul. TikTok ya, gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi rasa di dalam beribadah, penghayatan dalam beribadah. Kemudian yang ketiga,
Misalkan kita kan kalau rutinitas dalam puasa itu ada rutinitas yang lain. Apa tuh, Bu? Tadarus. Tadarus. Tadarusnya hanya untuk mencapai target. Iya. Tapi banget. tidak menghayati ayat demi ayat membaca artinya. Aduh, Itu relate relate nggak ya? banget gak sih? Itu kehilangan rasa itu, Betul. ya. Kemudian ada lagi. Apa tuh? Ada lagi. Ada lagi. Masih banyak, tenang aja ya. Stres. Set- Beban hidup. Ini jangan dicatat soal semester atas ya. Ini Iya. dicatat semester atas. Iya, ini mahasiswa ini Betul. semester atas banyak tugas, skripsi, belum lagi revisian, belum lagi tuntutan dari orang tua begini begitu ya kan. Apalagi yang kalau sudah kerja ya kan, Wah, tuntutan target tambah-tambah kerjaan. keluarga. Wow. Melakukan ritual puasa, ketemu maghrib aja, sahur maghrib aja gitu kan. Nah itu juga mempengaruhi hilangnya rasa dalam beribadah gitu, bukan hanya puasa ya nak, gitu. Khususnya puasa yang sekarang kita bahas ya, puasa Ramadan. Ada lagi Aduh, masih banyak ini. Masih banyak. Ayo kita korek-korek lebih mengambil dalam. ibadah yang minimal, Apa tuh? Gimana tuh? tidur. Iya sih, kadang orang-orang bilang tidur itu ibadah. Iya. Itu ibadah minimal. Tidur itu ibadah daripada melakukan hal-hal maksiat yang lain ya, Betul. maksiat gitu ya. Lebih baik tidur. Tapi akan jauh lebih baik lagi melakukan kegiatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wah. Jadi libatkan ibadah kita, libatkan orang lain dalam ibadah kita. Contohnya apa? Membantu. Iya, membantu orang tua, membantu adik mengerjakan PR atau bukan mengerjakan PR-nya, sorry ya, tapi memahami PR itu. Membantu Itu salah, itu keliru ya. Jangan dikerjain, tapi Jangan, mengajarkan jangan deh, jangan. Bantu. Nah itu, atau memberikan vibe positif di lingkungan, Wah. tersenyum gitu ya kan, Sebenarnya menanyakan ibadah. kabar ke teman itu ya. Bersosialisasi. Nah itu, jadi melibatkan orang lain dalam ibadah kita itu ya, gitu caranya ya. Oke, ini Kalau kita Masya tidak Allah. melibatkan orang lain dalam ibadah, jadi rasa dalam ibadahnya kurang. Tapi nggak perlu berkecil hati ya nak. Ya nggak perlu berkecil hati ya. Kehilangan rasa dalam puasa itu bukan berarti Imannya turun. imannya hilang. Udah Imannya tetap ada. ada. Imannya tetap ada. Tadi dari sisi psikologis wajar gitu ya. Oke. Ini tadi kan kita sudah berbincang tentang rasa yang hilang, rasa yang mungkin kita udah terbiasa gitu. Tapi rasa dalam beribadah tuh seperti apa sih, Bu? Oke, rasa dalam beribadah itu seperti apa? Ya, gini, kalau kita analogikan bulan Ramadan ini seperti taman. Oke. Taman yang indah, banyak buah yang macam-macam yang kita sukai di situ, ya. Ada banyak bunga yang indah, terus kita ada di taman itu. Wah. Bagaimana rasanya? Senang. Senang. Vibes-nya Iya. ada gembira gitu. Iya. Di tempat yang baik, di tempat yang Gembira, segar. pasti terpesona ya. Betul betul. Bukan nyanyian yang terpesona itu. Bukan nih, Bu. Iya, iya kan? Terpesona. Pasti kita akan terpesona Betul betul. gitu ya. Tapi kalau kita datang misalkan ke tempat rekreasi dan datang pertama juga pasti seneng ya. Excited Betul. banget nggak sih, kayak Awal-awal. semua difoto, kayak semua bagian gak boleh kelewat. Nggak Kita ada. harus foto di berbagai angel gitu ya. Betul, tidak mau ada bagian yang terlewat. Tapi kalau yang udah kedua, ketiga, keempat, saya sudah pernah ke sana. Iya. Iya sih, benar sih. Oke, jadikan Taman Ramadan ini sesuatu yang luar biasa. Momen langka gitu. Momen yang sakral gitu. Nah, mumpung kita ketemu di bulan Ramadan. Gitu untuk mempertahankannya ya. Mumpung kita ketemu di bulan Ramadan. Oke, manfaatkan. Ambillah buah-buah yang ada di situ, petiklah bunga-bunga yang ada di situ. Artinya analogi buah dan bunga ini, petiklah pahala yang ada di sini di Ramadan. Ramadan itu panen pahala, nak. Ya, panen pahala. Jadi ayolah manfaatkan momen ini untuk ngumpulin, gitu ya, ngumpulin pahala, gitu. Jadi akhirnya timbullah
rasa batin ya, merasa wow, ini momen yang luar biasa. Jadi hadirkan batin dalam ibadah kita. Ya, hadirkan komitmen batin di dalam ibadah kita, dalam puasa kita, supaya rasa itu ada terus. Walaupun secara psikologis kita berulang akan melakukan ini, tapi tanamkan, belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi gitu. Jadi momen ini tahun ini gitu. Atau bisa dengan cara ekstrim. Apa tuh Bu? Cara ekstrimnya gini. Aduh, ada hack nih teman-teman. Iya, hacknya. Tipsnya. Kalau tahun depan saya tidak ada umur, maka bulan puasa inilah akan saya gunakan sebaik mungkin. Dimaksimalkannya. Iya, tidak ada sudut yang terlewat kan. Gitu. Maunya diabadikan, difoto, foto ya kan, diabadikan. Nah, itu abadikan. Gitu ya. Momen Ramadan ini jangan terlalu cepat. Ya, benar. Gitu. Karena resapi gitu rasanya gitu. Karena biasanya kita abis nonton sidang isbat, tiba-tiba sidang isbat lagi buat lebaran. Kayak sekejap aja, kayak mengedipkan mata ya, tiba-tiba udah lebaran, tiba-tiba bayar zakat gitu. Iya bener. Satu minggu sebelum lebaran itu banyak loh, banyak tantangannya bagi orang yang berpuasa. Banyak tantangan ya. Iya, apa itu? Apa Bu? Ajakan buka puasa. Aduh, bersama. sebelum 1 minggu. Sekarang udah Nah, ini juga sebagai godaan ya buat kita. Distraksi. Jadi nggak terawih gitu. Iya. Sholat maghribnya telat dulu deh itu. masih sama Jangan buka kartu ya. Oke. Bener. Nah Ibu, Iya. mungkin tadi kita udah bahas banyak faktor ya. Tadi juga udah dibahas faktor-faktornya. Nah itu kan maksudnya turun naik gitulah Bu. Betul. Nah ketika kita di posisi turun nih Bu, kayak kita udah punya motivasi untuk kita mengamalkan dan merasakan. Tapi besoknya atau lusanya kita merasa down lagi gitu, merasa menjalaninya biasa-biasa aja. Ada nggak sih Bu pesan-pesan atau kayak Tips. jadi amanah buat kita, amanat yang ketika kita turun kita mengingat sesuatu, jadi kita bangkit istiqomah lagi betul gitu ya. banget. Oke, ada kuncinya ya. Kuncinya Biar ketika kita turun kita naik lagi nih. betul Gitu ya. biar puasa ini tuh kita maksimalkan gitu ya, untuk jangan ada yang turun deh, kita naik terus gitu. Iya, ada Jadi teman-teman bisa tuh sebelum buka puasa atau setelah tarawih, sebelum tidur lah bisa, sebelum tidur lakukan refleksi diri. Oh iya, selama sehari ini, selama puasa ya kan, sehari ini puasa, apa yang sudah saya capai? Wah, journaling ya Bu. Nah betul, misalkan yang tadinya gampang terpancing emosi ya, sudut pendek misal ya. Susah ya. Oh iya, hari ini saya berhasil menahan emosi. Atau yang terbiasa lihat makanan, aku mau beli ini dibeli semua. Hari ini lapar mata betul. Oh iya, hari ini saya berhasil mengurangi jumlah jajanan saya. Jumlah kalori. Nah, itu ya. Seperti itu. Atau bisa jadi oh iya ya. Yang kemarin itu saya merasa gitu ya. Merasa bahwa puasa, justru karena puasa saya jadi males-malesan. Tapi di hari ini alhamdulillah saya bisa baca satu artikel gitu. Wow. Nah itu dia. Jadi buat ya refleksi. Kemudian apa yang belum terpenuhi? Oh iya, tadi saya sempat terpancing emosi, ngasih komen gitu kan. Nah Itu yang sering kita ini sadar ya. Nah itu berarti besok harus saya cegah hal seperti ini. Gitu. Itu ya, lakukan refleksi supaya semakin naik. Justru ketika kita merasakan bahwa puasa ini kok hambar, puasa sekarang kok ambiar gitu. Itu sebenarnya undangan manis dari Gusti Allah. Untuk menaikkan level spiritual kita, level kedewasaan spiritual kita. Yang tadinya ibadah puasa ini hanya sebagai ibadah wajib ya, ibadah puasa Ramadan hanya sebagai ibadah wajib Ramadan yang harus kita selesaikan, jalankan. Tapi ibadah Ramadan ini sebagai jalan untuk menaikkan level kita gitu. Wah,
Masya Allah, Luar biasa banget ya, ini tuh kayak menyindir sekali karena relate semua pembahasannya sama yang kita jalani sekarang gitu. Bener banget nih. Tapi aku ada satu lagi. Kita kan Gen Z nih ya Kak Hamidah ya. Gen Z. Gen Z. Maaf ya Bu ya, izin. Gen Z yang banyak overthinking kata orang. Iya betul. Iya kan? Nah, dari overthinking kita yang tadi yang dengan rasa kita biasa aja dan sebagainya, ini ada satu overthinking lagi nih, Bu. Kalau misalkan kita terasa puasa biasa aja di bulan Ramadan, kita biasa aja, apakah puasa kita ini masih diterima sama Allah SWT? Karena kayak Takut banget iya nih. kan, takut banget kita udah ngerjain sholat, udah tadarus, udah taraweh, udah puasa full gitu ya, tapi kayak diterima nggak sih gitu, karena terasa biasa aja gitu ya Betul, kami. ada beberapa mungkin kayak ketakutan, kayak kita melakukan sesuatu Betul. sampai bikin kita overthinking tuh gimana sih Bu? Iya, overthinking ya. Iya. Oke, ibu juga kadang overthinking. Bukan Gen Z aja berarti. Bukan Gen Z aja, Iya, Iya, semua generasi itu wajar ya overthinking Betul, ya. Yang penting jangan double overthinking aja, itu bahaya ya. Gini nah, aduh, diterima enggak ya ibadah saya? Ini udah mau 1 minggu nih, ya. Tapi rasanya nggak ada deh, biasa aja, ambiar. Diterima enggak ya Gusti Allah? Itu aduh udah capek-capek Aduh, puasa, udah kalau nggak diterima ketakutan banget gimana itu ya. gitu ya. Ada ketakutan seperti itu wajar ya nak. Gini, Gusti Allah itu melihat ibadah yang kita lakukan tuh bukan melihat rasanya, nah, suasananya bukan. Tapi bagaimana kita ini kesungguhan kita melaksanakan puasa Ramadan ini gitu ya kan. Kemudian ketaatan kita, ketaatan berarti kita melaksanakan puasa ini gitu ya nak. Itu ya, bahkan ketika orang melakukan puasanya itu berasa berat, itu jauh lebih berharga di hadapan Gusti Allah gitu. Jadi diterima tidaknya puasa itu bukan pada titik moodnya kita gitu, Titik mood mood. spiritual kita bukan ya, gitu seperti itu. Nah Berarti kalau misalkan makin kita tetap berat diterima ya. melaksanakan puasanya malah makin kayak ya udah nggak apa-apa dilaksanain aja gitu ya. Betul. Wah, keren banget ya. Iya. Kita banyak banget insight tentang mengembalikan rasa itu ya Bu ya. Apalagi untuk Gen Z yang merasa kalau puasanya udah hambar banget Iya, gitu ya. udah nggak Biasa ada aja. vibes kayak kecil kayak Iya, waktu kalau kecil. kesian kita terawih bareng-bareng gitu ya betul, sama betul. teman-teman. Sekarang ya udah kita di barisan paling depan sama ibu-ibu. Kita nggak bolong gitu. Iya, kalau dulu kan udahlah paling belakang aja biar bisa kabur gitu. Wah, luar biasa banget. Mungkin ada ini kayak pertanyaan terakhir sekaligus closing statement aja Bu. Betul. Mau minta tips dan saran mungkin Bu yang buat teman-teman tuh jadi lebih semangat lagi Ramadannya, karena kita sayang banget gitu kalau nggak dimanfaatkan gitu Bu. Iya ya, tipsnya bagaimana nih supaya lebih semangat lagi, tidak ada kata terlambat ya. Betul. Oke. Pertama, perbaiki niat. Perbaiki niat. Mumpung belum selesai ya, Bu. Perbaiki niat bahwa puasa Ramadan ini bukan hanya menyelesaikan kewajiban ya. Betul. Rukun Islam keberapa ini? Puasa, ayo. 3. Oke. Iya benar. Sadat, bukan sadat, sholat, zakat, puasa, 4. Ini Mohon maaf. diperpanjang. Iya, Jadi- mohon maaf ya. Diralat. Keempat, Itu gitu nah. Jadi kita perbaiki niat kita. Perbaiki niat. Gitu. Jadi puasa ini bukan hanya momen kita melaksanakan ya kewajiban kita, tapi ini adalah momen undangan untuk memperbaiki diri kita, untuk menaikkan level spiritual kita ya, dan tetap jadikan puasa ini sebagai sesuatu yang sakral, Sesuatu yang istimewa. istimewa gitu ya. Walaupun kita ketemu tiap tahun, udah berapa tahun, misalkan 20 tahun 20 tahun. nah ketemunya misal ya, berarti menunjukkan usia gitu ya, tapi tetap jadikan ini momen istimewa gitu ya. Tetap tanamkan kerinduan. Kalau orang rindu terus ketemu rasanya gimana? Excited lagi Nah, gitu. Walaupun excited kita pernah banget. ketemu, tapi ketika itu sudah lama dan ketemu lagi dan menghadirkan rasa itu kayak Jadi excited. wah, Bahas akhirnya. banyak gitu ya. Iya gitu, wah akhirnya
Kemudian yang kedua ya, tipsnya supaya mempertahankan rasa di dalam ibadah ya, kurangi distraksi. Mbak Jani nih, Bu. Nah, Oke. distraksi itu Baik, tidak selalu sosmed ya, Nak. Drakor ini, Bu. siap. Distraksi tidak selalu sosmed ya. Semua yang di sekitar kita itu bisa jadi distraksi ya. Itu tantangannya nanti di akhir itu. Wah, Minggu terakhir puasa itu banyak distraksi. Benar-benar. Nah, ya. Hari-hari Oke. terakhir gitu. Iya, betul. Kemudian yang ketiga, hadirkan ya komitmen batin di dalam puasa. Berarti berkomitmen untuk Saya butuh puasa. setiap bulan. Saya butuh ya. Saya butuh puasa, Allah dekat dengan kita. Saya bersyukur bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang suci ini. Saya takut kehilangan bulan Ramadan ini. Gitu. Ya, hadirkan komitmen batin di dalam ibadah kita, puasa kita. Gitu ya. Kemudian ada lagi Siap. yang keempat ya. Yang keempat yaitu tadi, lakukan rutinitas refleksi. Nah, betul. Bikin to-do list gitu ya, apa yang harus kita lakuin hari ini. muhasabah diri kalau dalam Muhasabah Islamnya. diri, betul, muhasabah diri seperti itu ya. Nah, itu ya. Barangkali ada lagi, kalau dari ibu itu cukup. Cukup. Nanti teman-teman Tapi bisa sebenarnya sharing masih ya. banyak. Iya, banyak Iya, banget banyak ya. Itu tipsnya. prevensi Iya, pribadi betul. gitu ya. Tapi yang paling penting itu niatnya. Betul. Niatin untuk beribadah gitu, jangan untuk dilihat orang gitu ya, teman-teman. Iya. Walaupun Iya. puasa kan tidak terlihat ya. Tidak Iya, terlihat. betul. Iya, betul. Jadi jangan jadikan puasa ini sebagai rutinitas spiritual ya, rutinitas ibadah yang biasa gitu, jangan ya. Nanti kalau jadi hanya rutinitas saja menjadi ini bisa jadi nantinya diet spiritual akhirnya. Iya, jadi malah ke diet ya dietnya. Padahal sayang banget gitu lagi puasa. Sayang, padahal lebih dari itu. Nah, ya seperti itu. Wah, luar biasa banget Kak Anjani. Insight yang powerful banget karena ini temanya relate banget nggak sih sama kita-kita gitu, Bu, tentang anak muda yang sudah kehilangan rasa. Nah, teman-teman, ini sudah di penghujung. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Penting. Betul, belum selesai teman-teman. Ini kayaknya paling gongnya Nah, ini. biar nggak insecure ya. Boleh. Kadang kita merasa insecure, puasa saya Benar. tuh bagus nggak sih gitu ya. Benar. Jangan pernah membandingkan pengalaman spiritual orang lain dengan diri kita. Wah, Itu dia kuncinya. Tuh jangan Ya. terkecoh sama ini ya, sama sosial media. Biasanya kan orang pakai tasbih, orang Iya. pakai Betul. Motret Qurannya Nanti Masya jadi Allah udah juz insecure. keberapa gitu ya. kayak ngerasa ya Allah itu udah kita karena rasanya kurang terus ngelihat kok orang lain bisa ya serajin itu, sedangkan kita lagi berkecamuk nih di hati kayak kok aku lagi drop ya gitu. Tapi itu bukan jadi suatu masalah ya, Bu ya. Betul. Jangan dibanding-banding ke. Iya. Betul. Ya mungkin kita udah di penghujung acara, Bu, kayak nggak kerasa pengennya mas sampai maghrib Oke gitu. ya, Buka benar. puasa di sini aja apa kita nih. Sayangnya kita ada keterbatasan waktu, tapi semoga dari pembicaraan kita itu dapat banyak insight gitu buat teman bicara sekaligus kita semua, dan apa yang telah kita bicarakan ini jadi amal jariah buat Ibu. Amin. Sekaligus jadi insight buat kita semua teman-teman di rumah. Nah, tadi dari apa yang kita bahas tentang bagaimana rasa itu ketika kita menjalankan puasa, nggak apa-apa banget ya teman-teman. Kita sadar aja karena di posisi kita sekarang, ya rasa itu mulai Ada karena Mulai, kita udah iya, terbiasa gitu betul ya. mulai redup, itu nggak apa-apa, wajar ya Bu ya. Ya, akui Akui jujur ya, ya. betul. Tapi bagaimana kita itu menghadirkan kembali rasa itu? Salah satunya luruskan niat. Betul. Terus ada juga tentang muhasabah diri juga untuk kembali dan untuk sadar bahwa Ramadan itu sebentar gitu. Nah, Jadi itu kita harus maksimalkan. Mungkin itu ya pembahasan kita pada episode kali ini. Barangkali teman bicara di rumah punya insight atau punya tambahan, boleh kita diskusi di kolom komentar. Saksikan terus podcast Bicara setiap harinya selama bulan Ramadan.
dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.